Sesosok berwarna kelabu dengan tubuh cekung bergerak perlahan seolah sedang mengintai. Makhluk pucat berlengan sangat panjang dengan bentuk tubuh yang sama sekali tidak menyerupai manusia. Dan jasad alien kelabu yang konon ditemukan di lokasi kecelakaan dekat area 51. Mari kita menyelami rekaman-rekaman yang seharusnya tidak pernah ada. 1. Makhluk yang kelaparan. Pada 22 Mei 2026, di wilayah terpencil Montana, seorang pria yang tinggal sendirian di sebuah kabin mendengar suara aneh dari luar. Kegelapan menyelimuti kawasan itu ketika ia segera mengambil kamera dan melangkah keluar. Menduga hanya ada seekor hewan yang berkeliaran. Namun, pemandangan yang menunggunya membuat pria itu kehilangan kata-kata. Sosok kelabu dengan tubuh kurus dan cekung bergerak pelan dengan penuh kewaspadaan. Cara makhluk itu melangkah menyerupai pemangsa yang sudah terlalu lama tidak mendapatkan makanan. Musim dingin Montana terkenal kejam, dan penghujung Mei sering menjadi masa ketika makhluk-makhluk yang putus asa keluar untuk mencari apapun yang dapat mempertahankan hidup mereka. Sebagian orang mengaitkan sosok tersebut dengan legenda kuno masyarakat Algonquin tentang Wendigo, roh yang dikuasai rasa lapar tanpa akhir hingga tubuhnya berubah menyerupai kerangka. Namun, ada pula yang meyakini bahwa makhluk itu merupakan suatu yang belum pernah diberi nama oleh ilmu pengetahuan. 2 raksasa misterius. Di perbukitan berbatu Nevada yang kering, diterpa angin dan bermandikan cahaya matahari, seorang fotografer profesional sedang mendokumentasikan pemandangan dengan tenang. Tiba-tiba, sesosok makhluk berukuran sangat besar memasuki bingkai kameranya. Tubuhnya tampak kekar dan berotot. Sosok itu diselimuti sesuatu yang menyerupai pakaian gelap atau mungkin lapisan pelindung alami. Dari kepalanya muncul 2 tonjolan aneh yang hampir terlihat seperti tanduk, sementara keseluruhan tubuhnya tampak tebal dan sangat kuat. Selama beberapa saat, makhluk tersebut hanya berdiri sambil mengamati daratan jauh di bawahnya, seolah sedang memperhitungkan sesuatu. Kemudian, tanpa sedikit pun keraguan, ia melompat lurus dari tepian tebing dan menghilang di antara bebatuan tajam. Apapun identitasnya, sosok itu bergerak dengan keyakinan mutlak, seakan tebing-tebing berbefursi sebut Taylor Sni Shendi. 3. Penghuni gua. Jauh di atas tebing yang hampir tegak lurus, sesosok makhluk besar keluar dari mulut gua yang terbentuk langsung pada dinding batu. Rambutnya panjang dan liar, sementara wajahnya ditutupi janggut tebal. Ia tidak terlihat bingung ataupun tersesat. Setiap gerakannya menunjukkan tujuan yang jelas. Makhluk itu berjalan turun menuju barisan pepohonan di bawah, seperti sedang mencari makanan atau memburu sesuatu. Gua, hutan, dan tepian batu di sekitarnya seolah merupakan bagian dari wilayah kekuasaannya. Kemungkinan besar, ia telah hidup di sana dalam kesunyian, tersembunyi sepenuhnya dari dunia luar. Sampai rekaman tersebut akhirnya mengungkap keberadaannya. Video ini mengingatkan banyak orang pada kasus terkenal Andrew Dawson, seorang pembuat konten yang pernah merekam sosok raksasa berdiri di Canoe Mountain, British Columbia. Setelah rekamannya menjadi perbincangan luas, Dawson mengaku dibuntuti dan mengatakan bahwa gunung tersebut telah dijadikan kawasan terlarang. Tidak lama kemudian, ia meninggal secara mendadak. Video-videonya pun berubah menjadi simbol dari segala sesuatu yang diyakini disembunyikan dari masyarakat. 4. Raksasa yang terjebak. Seorang pria yang sedang melintasi pegunungan terpencil melihat sesuatu yang tidak wajar pada permukaan tebing tinggi di atasnya. Di dalam celah gua sempit dekat puncak terdapat sosok hitam berukuran luar biasa besar. Makhluk itu tidak sedang beristirahat. Tubuhnya terus bergeser dan menekan sisi-sisi lubang, seperti sesuatu yang mati-matian berusaha membebaskan diri karena benar-benar terjepit. Namun, bagian yang paling meresahkan bukanlah ukuran tubuhnya, melainkan lokasi tempat ia berada. Gua itu terletak sangat tinggi. Tidak terlihat jalan, tepian aman, ataupun jalur masuk dan keluar yang masuk akal. Hampir mustahil makhluk apapun dapat memanjat ke sana dengan kemampuannya sendiri. Maka, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Bagaimana sosok itu bisa berada di dalamnya? 5. Raksasa pucat. Seorang penjelajah hutan menyadari bahwa dirinya telah berjalan jauh lebih dalam daripada yang direncanakan. Tubuhnya kelelahan dan ia mulai mencari tempat untuk berhenti sejenak. Di depan terlihat sebuah lubang gelap yang menyerupai pintu masuk gua.
Namun, sebelum pria itu sempat mendekat, sesuatu keluar dari balik bayangan. Sosok pucat, kurus, dan sangat tinggi melangkah menuju cahaya. Kedua lengannya memanjang secara tidak wajar, menggantung jauh melewati batas proporsi manusia normal. Bentuk tubuhnya pun sama sekali tidak tampak seperti manusia. Ciri-ciri tersebut menyerupai gambaran makhluk modern yang sering disebut sosok perayap atau sang penggaruk. Penampakan makhluk semacam ini kerap dilaporkan di sekitar gua dan hutan yang sangat lebat. Beberapa peneliti menduga mereka mungkin merupakan cabang manusia purba yang beradaptasi dengan kehidupan tanpa sinar matahari. Dalam proses itu, kulit mereka kehilangan warna dan anggota tubuhnya tumbuh lebih panjang agar bergerak di dalam kegelapan. Apapun kebenarannya, makhluk tersebut tampaknya sengaja memilih bagian hutan terdalam agar tidak pernah terlihat. 6. Manusia serigala yang mengamuk. Seorang wisatawan sedang menaiki kereta gantung jauh di atas Alaska. Ia merekam badai salju yang mengamuk di bawah ketika sesuatu yang mustahil menarik perhatiannya. Di tengah pandangan yang hampir seluruhnya tertutup salju, sesosok makhluk hitam pekat terus bergerak. Tubuhnya sangat besar dan berotot. Ia berjalan langsung melawan terpaan angin, seakan badai tersebut tidak memiliki pengaruh apapun terhadapnya. Ketika wisatawan itu memperbesar gambar, bentuk sosok tersebut terlihat semakin jelas sekaligus menakutkan. Makhluk itu tampak seperti manusia serigala berukuran raksasa yang sedang dipenuhi kemarahan. Pria tersebut beruntung berada di dalam kereta gantung. Seandainya ia berdiri di permukaan tanah saat itu, kisah ini mungkin akan berakhir dengan cara yang sangat berbeda. 7. Kelompok dari dalam gua. Kamera mulai merekam ketika sekelompok sosok keluar dari sebuah gua pegunungan. Mereka terus berjalan bersama dalam formasi rapat dan terkendali. Pada pandangan pertama, kelompok tersebut terlihat seperti manusia. Namun, keanehan segera terlihat dari cara mereka bergerak. Mereka berjalan tegak dengan dua kaki, tetapi bentuk kepalanya tidak biasa. Raut wajah mereka jelas menyerupai serigala. Seluruh kelompok bergerak layaknya kawanan pemburu, terkoordinasi, berhati-hati, dan bertindak sebagai satu kesatuan. Hal yang lebih mengganggu adalah tingkat kecerdasan mereka. Gerakannya tidak terlihat dikendalikan oleh naluri hewan semata. Mereka bergerak secara strategis dan tampak saling berkomunikasi seperti satuan militer yang telah menjalani pelatihan panjang. Lebam. Pertemuan yang mengerikan. Sekelompok anak di Indonesia sedang bermain di dekat aliran sungai dan air terjun ketika mereka melihat sesuatu di seberang. Sesosok makhluk pucat berjongkok di batas hutan. Perlahan-lahan makhluk itu merayap keluar menuju area terbuka. Bentuknya tidak menyerupai hewan apapun yang berasal dari wilayah tersebut, bahkan tidak pernah dilihat oleh anak-anak itu sebelumnya. Mereka tidak menunggu untuk mengamatinya lebih lama. Semuanya langsung berlari meninggalkan tempat itu. Warga setempat yang kemudian mendengar kisah tersebut mengatakan bahwa tidak pernah ada laporan penampakan serupa di kawasan itu. Peristiwa ini segera mengingatkan orang pada video yang menjadi perbincangan luas pada 2017 di Aceh. Dalam rekaman tersebut, sekelompok pengendara sepeda motor lintas alam melihat sosok kecil, botak, dan berjalan dengan dua kaki berlari memasuki hutan dengan kecepatan luar biasa. Sejumlah antropolog menduga sosok itu mungkin merupakan anggota suku Mante, suku bertubuh pendek dari masa kuno yang telah lama dianggap punah atau hanya bagian dari mitos. Pendapat lain menghubungkannya dengan orang pendek, makhluk mirip manusia dalam cerita rakyat Sumatera. 9. Penemuan di Spanyol. Sejumlah petugas Guardia Civil Spanyol terlihat membawa sesuatu melewati kerumunan warga. Bahasa tubuh mereka tampak tegang, seolah memahami bahwa benda yang berada dalam genggaman mereka memiliki arti penting. Di pelukan salah satu petugas, terlihat makhluk kecil berwarna gelap, basah, dan membungkuk. Wajahnya hampir seluruhnya tertutup bulu panjang yang kusut dan menggumpal. Para petugas berusaha tetap tenang, tetapi warga di sekeliling mereka tidak menunjukkan reaksi yang sama. Banyak orang yakin bahwa itu bukan hewan biasa. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai hukuman ilahi yang dikirim untuk memperingatkan wilayah mereka. Para petugas tidak memberikan penjelasan. Mereka hanya terus berjalan membawa makhluk tersebut. Kenyataannya mungkin jauh lebih masuk akal, tetapi tetap mengerikan. Spanyol memiliki unit kepolisian khusus bernama Seprona,
yang bertugas melawan penyelundupan hewan eksotis secara ilegal. Dalam sebuah operasi pada 2022, pihak berwenang Spanyol menyita lebih dari 130 hewan eksotis dan berbahaya dari kebun binatang pribadi ilegal. Karena itu, makhluk dalam rekaman kemungkinan besar merupakan hewan selundupan yang mengalami penyiksaan berat, kekurangan gizi, dan memiliki sos sangat kusut, hingga bentuk aslinya tidak lagi dapat dikenali. 10. Legenda dari puncak gunung. Di sebuah puncak gunung yang tinggi, sekelompok pendaki melihat sesuatu bertengger di atas batu. Pemandangan itu membuat mereka terpaku dalam ketidakpercayaan dan segera mengarahkan kamera. Makhluk yang terekam tampak seperti berasal dari zaman yang sama sekali berbeda. Tubuh dan cakarnya menyerupai elang raksasa. Namun, di atas sayap tersebut terdapat kepala manusia dengan rambut hitam panjang dan wajah yang terlihat sepenuhnya tenang. Bahkan setelah menyadari keberadaan para pendaki, makhluk itu tidak menunjukkan rasa takut. Ia hanya membentangkan sayap, lalu meluncur dengan ringan di udara. Sama sekali tidak terganggu oleh manusia yang menatapnya dari bawah dalam keadaan terkejut. 11. Sosok bersayap. Rekaman ini muncul tanpa sumber, tanpa informasi lokasi, dan tanpa penjelasan apapun. Video yang diambil saat hujan salju lebat itu memperlihatkan sosok putih berukuran raksasa berdiri tanpa bergerak di tengah badai. Bentuk dasarnya menyerupai manusia yang mengenakan jubah dan penutup kepala. Namun, dari punggungnya terbentang dua sayap berukuran sangat besar. Salju dan kabut menghilangkan berbagai detail kecil, tetapi garis bentuk sosok tersebut tetap terlihat dengan sangat jelas dan meresahkan. Tidak ada yang mengetahui apakah makhluk itu berasal dari masa kuno, merupakan sesuatu yang bersifat gaib, atau memiliki penjelasan lain. Karena asal-usul videonya benar-benar tidak diketahui, para penyelidik hanya dapat mempelajari gambar yang tampak di dalam rekaman. Sebagian orang melihatnya sebagai malaikat, sebagian lainnya menganggapnya sebagai iblis. Banyak pula yang mengatakan bahwa sosok itu menyerupai versi manusia ngengat yang muncul di tengah badai salju. Meski demikian, terdapat kemungkinan yang jauh lebih sederhana. Ketika seluruh pandangan memutih akibat badai, kemampuan mata dalam memperkirakan jarak dapat rusak sepenuhnya. Seekor burung hantu salju berukuran besar yang terbang dari tiang dekat kamera mungkin terlihat sesaat seperti makhluk bersayap raksasa di kejauhan. Pikiran manusia kerap melengkapi bagian yang disembunyikan badai, mengubah seekor burung biasa menjadi pertanda datangnya bencana. Namun mata tidak selalu mudah diperdaya. Sebab, apa yang disaksikan seorang pria di bawah jembatan berikut ini hampir mustahil disalahartikan sebagai burung. 12. Pertemuan di bawah jembatan. Seorang pria sedang menikmati perjalanan malam yang sunyi ketika ketenangan tiba-tiba pecah oleh jeritan ketakutan dari bawah sebuah jembatan. Rasa penasaran mengalahkan kewaspadaannya. Ia mengeluarkan kamera dan berjalan perlahan mendekati sumber suara, tanpa menyadari bahwa dirinya mungkin sedang melangkah langsung menuju bahaya. Semakin dekat ia menuju ruang gelap di bawah jembatan, jeritan itu terdengar semakin keras dan putus asa. Suara tersebut datang dari arah kanan. Ketika menoleh, pria itu melihat sesuatu yang diyakini akan menghantuinya sepanjang hidup. Di dalam bayangan terlihat makhluk yang seolah dapat mengubah bentuk. Tubuhnya tampak menyimpang, tidak beraturan, dan terus menggeliat dalam kegelapan. Naluri pria itu segera mengambil alih. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga, berusaha menjauh dari apapun yang bersembunyi di sana. Jembatan memiliki tempat yang kelam dalam berbagai cerita rakyat dunia. Bangunan itu sering dianggap sebagai ambang pemisah antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Dalam banyak kebudayaan, jembatan dipercaya dijaga oleh makhluk berbahaya. Mulai dari troll dalam cerita Skandinavia hingga Pombero dari Amerika Selatan, sosok yang dikenal mampu menirukan suara untuk memancing korbannya mendekat. 15. Di bawah tempat tidur. Hampir semua orang pernah mendengar dongeng lama tentang monster yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Rekaman ini mengubah ketakutan masa kecil tersebut menjadi sesuatu yang terasa mengerikan dan nyata. Video dimulai dengan keadaan yang sangat biasa. Seorang anak perempuan berbaring di atas karpet sambil bersenandung pelan dan menggambar. Ia terlihat tenang dan tidak menyadari bahaya di sekitarnya. Kemudian, sesuatu bergerak dari bawah tempat tidur di belakangnya.
Bentuk yang menyerupai jari-jari panjang perlahan keluar dari kegelapan, diikuti oleh sosok yang tampak sangat tidak wajar. Dalam sekejap, makhluk itu menerjang, meraih anak tersebut, lalu menariknya ke bawah tempat tidur begitu cepat hingga kamera hampir gagal menangkap kejadian itu. Apa yang berlangsung setelahnya tetap menjadi misteri yang mengerikan. Video tersebut telah menghantui internet selama lebih dari 1 dekade. Rekaman itu beredar dengan julukan kegagalan kamera pengasuh dan memicu perdebatan tanpa akhir mengenai apakah peristiwa di dalamnya benar-benar nyata. 16. Makhluk yang tampak mati. Di dalam bangunan tua yang telah ditinggalkan, seseorang menemukan bentuk aneh berkaki 4 tergeletak dengan posisi tertelungkup di lantai. Pada awalnya benda tersebut jelas tidak terlihat seperti hewan hidup. Ia hanya menyerupai gumpalan diam tanpa nyawa, seperti barang rusak yang dibuang begitu saja. Namun, tanpa peringatan, bagian lehernya mendadak memanjang ke depan. Leher itu sedikit berputar, berhenti selama beberapa saat, lalu kembali jatuh ke lantai. Orang yang merekam tampak begitu terkejut hingga memukul sosok tersebut untuk menguji reaksinya. Akan tetapi, setelah itu benda tersebut tetap diam sepenuhnya. Pertanyaannya pun menggantung tanpa jawaban. Bagaimana sesuatu yang tampak benar-benar tidak bernyawa dapat bergerak dengan sendirinya? Dan untuk alasan apa? 11. Sosok di ujung kiri. Pada pandangan pertama, video ini terlihat sepenuhnya normal. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Bagi orang-orang yang berada di dalam rumah, malam tersebut tidak berbeda dari malam biasa. Tetapi siapapun yang berdiri di luar pada saat itu, mungkin akan mengalami ketakutan luar biasa. Beberapa detik setelah lampu luar rumah menyala, sesuatu terlihat di bagian paling kiri bingkai. Sesosok makhluk melangkah masuk, berhenti sebentar, kemudian berjalan dengan tenang menuju kegelapan. Sejumlah penonton bersikeras bahwa sosok itu hanyalah seekor anjing. Namun, mengingat waktu kemunculannya yang sangat larut dan cara tubuhnya bergerak, penjelasan tersebut terasa terlalu mudah. Hal yang membuat rekaman ini menakutkan bukanlah serangan brutal ataupun raungan monster. Kengerian sebenarnya berasal dari kesadaran bahwa penghuni rumah sedang diawasi tanpa pernah mengetahuinya. Kamera keamanan rumah dan kamera pengamat alam sering merekam siluet-siluet ganjil semacam ini. Setiap rekaman memicu perdebatan tentang apakah yang terlihat hanyalah hewan liar dengan penyakit kulit atau sesuatu yang jauh lebih gelap. Video tersebut membuat kita memandang halaman belakang rumah dengan cara berbeda, sambil bertanya-tanya mengenai apa yang mungkin berdiri tepat di luar jangkauan cahaya teras. Kegelisahan itu semakin dalam pada kasus berikutnya. Sebab, sosok yang muncul di Cakrawala Gurun tampak menyerupai legenda yang usianya lebih tua daripada ingatan manusia. 16. Sosok bertanduk di gurun. Di tengah bentangan gurun yang luas dan kosong, seorang juru kamera melihat satu sosok berdiri jauh di kejauhan. Ia kemudian memperbesar gambar secara perlahan. Apa yang akhirnya terlihat membuat tubuhnya dipenuhi rasa takut. Sosok tersebut kurus, gelap, dan berdiri tegak sempurna. Dari kepalanya muncul 2 tanduk yang terlihat jelas. Makhluk itu hampir tidak bergerak. Ia hanya berdiri sendirian di tengah kehampaan, tanpa apapun dalam jarak berkilo-kilometer. Juru kamera itu segera meyakini bahwa sosok tersebut cocok dengan gambaran makhluk yang telah diwariskan melalui mitologi daerah selama beberapa generasi. Gurun Arizona dan Nevada dikenal sebagai wilayah yang sangat sunyi dan terisolasi. Dalam tradisi masyarakat Navajo dan Hopi, terdapat banyak kisah mengenai makhluk pengubah wujud dan roh gurun yang menampakkan diri kepada pelancong yang berjalan sendirian. Orang-orang yang meragukan rekaman ini menawarkan penjelasan yang lebih masuk akal. Panas ekstrem di gurun dapat menghasilkan udara bergetar dan ilusi optik yang mengubah bentuk objek di kejauhan secara drastis. Seekor kadal kecil bertanduk yang berada dekat lensa, apabila dipadukan dengan perspektif paksa, mungkin terlihat seperti makhluk raksasa bertanduk yang berdiri sangat jauh. Namun, posisi tubuh sosok itu yang tegak dan menyerupai manusia membuat penjelasan sederhana tersebut sulit diterima sepenuhnya. Makhluk itu tetap berdiri tanpa bergerak, seperti bayangan hidup dari cerita rakyat gurun kuno. Sosok bertanduk itu masih dapat berkeliaran dengan bebas. Berbeda dengan makhluk berikutnya yang diduga telah dikunci di balik pintu sebuah fasilitas. 12. Jasad alien.
Rekaman ini dilaporkan dibuat oleh seseorang yang memiliki akses menuju fasilitas militer dengan tingkat keamanan tinggi. Video tersebut memperlihatkan sesuatu yang tampak seperti jasad alien kelabu, konon ditemukan di lokasi kecelakaan dekat Area 51. Tubuhnya kurus dan memanjang, dengan bentuk yang jelas tidak menyerupai manusia. Proporsinya sangat khas. Sebuah kepala besar berada di atas anggota tubuh panjang dan tipis, sesuai dengan berbagai kesaksian serta laporan pertemuan pemerintah selama puluhan tahun. Tidak diketahui apakah orang yang merekamnya masih memiliki izin akses setelah video tersebut dibuat. Namun disebutkan bahwa sejumlah analis independen yang memeriksa rekaman itu tidak menemukan tanda pemalsuan atau pementasan yang dapat menjelaskan objek di dalamnya. Area 51 telah menjadi pusat legenda tentang kehidupan dari luar bumi selama beberapa generasi. Kisahnya diperkuat oleh tokoh seperti Bob Lazar, yang mengaku pernah membongkar dan mempelajari teknologi pesawat alien, serta para perwira intelijen yang dikaitkan dengan operasi penyebaran informasi palsu yang rumit. Pihak yang meragukannya memeriksa setiap bagian video untuk mencari jejak gambar buatan komputer atau penggunaan boneka berteknologi tinggi. Namun, gambaran alien kelabu dengan tubuh rapuh dan kepala membesar telah tertanam begitu kuat dalam ingatan masyarakat dunia. Entah rekaman ini merupakan kebocoran asli dari program rahasia dengan anggaran tersembunyi atau hanya tipuan yang dibuat dengan sangat ahli, keberadaannya terus memperkuat tuntutan masyarakat untuk mengetahui kebenaran. Dan ini bukan satu-satunya makhluk semacam itu yang tertangkap kamera. Sebab sosok lain ditemukan dalam keadaan terluka di sebuah fasilitas asing. 18. Alien yang terluka. Sesosok makhluk aneh dalam kondisi terluka diyakini berasal dari fasilitas rahasia Rusia pada 2002. Rekamannya disebut telah disembunyikan selama lebih dari 2 dekade sebelum akhirnya muncul ke hadapan publik. Dalam video tersebut, sosok itu dibungkus rapat menggunakan selimut termal darurat. Ia tampak sedang menerima perawatan dari tenaga medis yang hanya terlihat pada bagian tepi bingkai. Tidak terdapat dokumen yang menjelaskan asal-usul makhluk tersebut. Tidak diketahui apakah ia diambil dari lokasi kecelakaan, ditembak jatuh ketika memasuki wilayah udara terlarang, atau ditemukan melalui peristiwa lain. Namun, rekaman itu memperlihatkan sebuah fasilitas yang tampaknya telah siap menerima pasien bukan manusia. Peralatan telah tersusun dan para petugas sudah berada pada posisi masing-masing. Detail inilah yang terasa paling mengerikan. Kesiapan tersebut menimbulkan dugaan bahwa makhluk seperti itu mungkin bukan pasien pertama yang pernah dibawa melewati pintu tersebut. Kajian mengenai benda terbang tak dikenal di Rusia memiliki sejarah panjang yang dipenuhi kerahasiaan, terutama karena pengawasan ketat lembaga militer dan intelijen pada masa lalu. Kebutuhan makhluk itu terhadap selimut termal dapat menunjukkan bahwa tubuhnya tidak cocok dengan lingkungan bumi. Fisiologinya mungkin tidak mampu mengatur suhu dengan baik di dunia kita. Sementara itu, sikap para petugas medis yang tenang dan terlatih memberi kesan bahwa mereka mengikuti prosedur rutin untuk menangani pasien semacam ini. Namun, tidak semua misteri berasal dari angkasa. Salah satu kasus paling kelam justru terjadi di sebidang tanah Amerika yang dikenal memiliki sejarah menakutkan. 19. Perjalanan ke Skinwalker Ranch. Seorang pria mengunjungi Skinwalker Ranch yang terkenal dan merekam pemandangan yang mungkin akan menghantuinya selama sisa hidup. Dari balik semak-semak lebat, tampak seorang manusia merangkak keluar dengan kedua tangan dan lututnya. Cara ia bergerak memberi kesan bahwa dirinya bukan lagi orang yang sama, seolah sesuatu telah merenggut sisi kemanusiaannya dan hanya menyisakan naluri paling dasar. Skinwalker Ranch merupakan kawasan seluas 15 hektar di cekungan Uintah, Utah. Tempat ini sering dianggap sebagai salah satu lokasi aktivitas tidak lazim yang paling banyak didokumentasikan di dunia. Kawasan tersebut pernah dimiliki miliarder bidang kedirgantaraan Robert Bigelow dan dipelajari melalui program-program yang mendapat pendanaan pemerintah. Peternakan itu dikenal karena laporan mengenai gangguan elektromagnetik berat, lonjakan sinyal radio yang aneh, dan kemunculan celah bercahaya menyerupai gerbang di langit. Sejumlah saksi bahkan mengaku melihat sosok mirip manusia merangkak keluar dari celah-celah tersebut sebelum semuanya menghilang. Nama tempat itu berasal dari Skinwalker dalam tradisi Navajo, penyihir jahat yang dipercaya mampu merasuki atau meniru manusia maupun hewan.
Rekaman seorang pria yang merangkak di tanah seperti telah kehilangan seluruh kemanusiaannya, menggambarkan ketakutan tersebut dengan sangat kuat. Namun, dari seluruh pertemuan dalam daftar ini, pemburu di ladang berikut mungkin menjadi makhluk yang tatapannya paling sulit dilupakan. 20. Pemburu di tepi ladang. Seorang pria yang sedang merekam di dekat ladang jagung dalam sebuah desa tenang berhadapan dengan sesuatu yang melampaui imajinasinya. Di tepi ladang berdiri sesosok makhluk yang berjalan tegak seperti manusia. Namun, seluruh bagian tubuh lainnya terlihat tidak wajar. Kepala, bulu, dan kedua matanya yang memancarkan cahaya kuning menyerupai kucing besar. Tubuhnya berwarna kelabu gelap, berotot, dan berdiri tanpa gerakan sedikit pun. Makhluk itu hanya menatap lurus ke arah kamera. Tidak ada rasa takut, tidak ada gerakan. Sebuah ekor panjang menggantung di belakang tubuhnya, membuat seluruh pemandangan semakin membingungkan dan hampir mustahil dijelaskan. Tidak seorang pun di desa mengetahui dari mana makhluk tersebut datang ataupun kemana ia pergi setelah penampakan itu. Kucing yang mampu berjalan dengan dua kaki hampir tidak pernah ditemukan, bahkan dalam cerita mengenai makhluk-makhluk misterius. Meski demikian, kawasan pertanian di wilayah barat tengah Amerika dipenuhi kisah tentang iblis ladang jagung dan makhluk tinggi bermata cekung serta bercahaya yang mengintai tanaman pada malam hari. Para saksi sering menggambarkan makhluk tersebut memiliki tinggi sekitar 7 hingga 8 kaki, cukup tinggi untuk berdiri menjulang di atas tanaman jagung. Mata kucing dan ekornya yang membantu menjaga keseimbangan menunjukkan ciri pemangsa yang dirancang untuk bergerak tanpa suara dan menyerang dari persembunyian. Namun bagian paling menakutkan adalah ketiadaan rasa takut dalam dirinya. Ia menatap dengan tenang, seolah tidak memandang pria pemegang kamera sebagai ancaman, melainkan sebagai mangsa.